Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansa Gita, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prodi Pendidikan Agama Islam, nomor induk 2023155079. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Sumpah Pemuda dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan. Kongres Pemuda I diadakan pada 27 Desember 1926 di Batavia, sekarang yaitu disebut Jakarta, dan dihadiri oleh 300 orang pemuda dari seluruh Indonesia. Kongres ini membahas masalah pendidikan dan kebudayaan. Ada Kongres Pemuda II yang diadakan 28 Oktober 1928 di gedung Osjava Bioskop, Surabaya. Para pemuda sepakat untuk menyatukan perjuangan mereka dalam satu wadah organisasi yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dalam Kongres Pemuda II, para pemuda sepakat untuk membentuk satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah naskah yang tertulis tentang sebuah ikrar atau janji para pemuda Indonesia. Ikrar ini atau Sumpah Pemuda yang dibacakan di area Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah nantinya 17 tahun kemudian melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda bertujuan untuk membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa yang satu. Dengan Sumpah Pemuda, perjuangan rakyat Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan sudah menjadi kesatuan yang kuat. Sebelumnya organisasi pemuda berasal dari daerah yang berbeda-beda, bahasa, agama, suku, adat istiadat, dan budaya. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan terbebas dari segala perbedaan. Berikut ini adalah Kongres Sumpah Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah satu bentuk komitmen putra-putri bangsa Indonesia untuk memperjuangkan tanah air dan bersatu demi tanah air. Dalam Sumpah Pemuda terdapat 3 ikrar yang menyatakan bahwa para pemuda Indonesia bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi peristiwa sejarah pergerakan pemuda yang berperan penting dalam mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Isi Sumpah Pemuda menjadi pedoman dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Momen peringatan Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu dan memaknai perbedaan sebagai keunikan alih-alih untuk memecah dan menjadi sumber konflik. Dengan begitu, semangat persatuan dan perjuangan para pemuda Indonesia dapat terus diwariskan dan dijaga keberlangsungannya. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia secara umum: 1. Sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama, yakni sebagai bahasa nasional.
momen yang tak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa itulah akhirnya muncul kesadaran berbahasa, yang satu bahasa Indonesia, yang kedua sebagai alat komunikasi. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media bahasa, lisan, dan tulis. Sedangkan berkomunikasi secara nonverbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi seperti tanda lalu lintas, sirine. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Yang ketiga sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. 3. Sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah kita. Fungsi bahasa secara umum, fungsi bahasa secara khusus: 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mewujudkan seni atau sastra. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. 4. Mengeksploitasi iptek. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa Indonesia, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berikut demikian yang dapat saya sampaikan sedikit tentang informasi Sumpah Pemuda dan fungsi bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.